Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau beri buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu dalam sepanjang istirahat kami, hingga kami kembali Tuhan Yesus, boleh menikmati hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu, terus kami boleh menikmati Tuhan, kasih karunia-Mu cukup buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus memilih kami untuk kami boleh menjadi umat pilihan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus, saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, biar kami selalu terus dalam pimpinan-Mu, dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Saat pagi hari ini, kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu kami boleh meresponi Tuhan, jaminan pengampunan yang Kau beri buat kami Tuhan. Dan kami boleh mengerjakan setiap karya keselamatan yang Kau beri buat kami. Kami sungguh percaya Engkau mampukan kami, Engkau kuatkan kami. Saat pagi hari ini kami bersahati Tuhan, kami berdoa buat Tuhan Yesus, ibadah Zoom kami ini saat pagi hari ini, biar Engkau saja yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau berikan kami fokus Tuhan Yesus, dengar-dengaran Tuhan seperti kami, seorang murid Tuhan yang mendengar Tuhan Yesus. Tuhan tolong apa yang kami dengar, kami baca saat pagi hari ini, boleh menjadi berkat Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, kami percaya Tuhan dengan urapan daripadamu. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau, kami serahkan teman-teman kami juga Tuhan yang baik yang bergabung saat pagi hari ini, baik yang mendengarkan rekaman Kau juga memberkati. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Membangun rumah tangga, bagian ke-10. Kita terus melihat dari buku karangan Wilton T. Smith berjudul Marriage Matters, bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Pernikahan itu berdampak dalam begitu banyak hal. Marriage Matter, kita pun bisa memanfaatkan pembelajaran kita tentang hubungan suami istri jadi pembelajaran hubungan kita dengan sesama. Kita masuk bagian 10. Berkata benar kepada pasangan setelah di sesi terakhir. Seingat saya 3 minggu lalu, kita sudah melihat pentingnya untuk jujur terhadap diri sendiri. Saat kita senang, kita nyatakan, menjadi apresiasi bagi pasangan dan sesama. Demikian pula saat kita kecewa, saat kita merasa tidak nyaman, membuat kita terganggu, kita pun perlu jujur. Sekali lagi, ini bukan hal yang mudah, tetapi perlu kita gumuli sama-sama supaya khususnya dalam hubungan suami istri terdapat hubungan atau relasi yang sehat. Tentu menjadi sesuatu yang amat sangat tidak sehat
jika seorang istri bisa jujur kepada sahabatnya, tetapi tidak bisa jujur terhadap suaminya. Apa yang dirasa, apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia sakit. Karena itu perlu kita terus belajar. Kejujuran, sedikit kita ulang bahasan di sesi sebelumnya. Kejujuran yang kita bicarakan di sini bukan sekadar tentang komunikasi tanpa kebohongan. Bukan pula sekadar tentang keberanian bicara belak-belakan kepada pasangan atau kepada sesama. Kejujuran pun bukan tentang bagaimana kita mengungkapkan apa yang pertama muncul dalam pikiran. Bukan juga tentang bagaimana kita mengeluarkan semua unek-unek dalam hati. Kejujuran yang kita bahas di sini menunjuk pada kemampuan berbagi informasi yang benar, ini berkata-kata benar, seperti di Efesus 4 yang menjadi dasar dari bahasan kita, informasi yang benar, berkata-kata benar, berkata-kata sesuai dengan kondisi kita, senang atau kesel, jengkel atau happy. Tapi apa yang jujur di pikiran perasaan kita itu perlu disampaikan dengan cara yang benar sehingga bisa menghasilkan kesehatian dan pertumbuhan. Perasaan kita pun tentu harus terus diselaraskan, dikalibrasi dengan Injil sehingga senangnya kita senang yang berpusat pada Injil. Keselnya kita, kesel yang terkalibrasi dengan Injil. Ini ayat dasar kita dalam berkata-kata jujur, berkata benar. Kita terus terang seringkali gagal untuk menyeimbangkan antara yang benar dengan yang jujur. Kita terus menganggap saat kita berusaha jujur, ya berarti harus belak-belakan. Apa yang muncul di pikiran langsung kita sampaikan. Tetapi bukan kejujuran semacam itu yang sedang kita pelajari. Bukan kejujuran manusiawi, bukan. Tetapi kejujuran yang bersifat ilahi. Kejujuran yang tunduk kepada kebenaran firman. Mungkin saja saat kemarahan kita meledak, yang pertama muncul di pikiran adalah berpisah atau bercerai. Tadi, kejujuran bukan sekadar belak-belakan, bukan tentang mengungkapkan yang pertama kali muncul di pikiran kita. Bukan kejujuran semacam itu yang Alkitab bicarakan. Karena segera mengungkapkan, ya udah kita pisah aja. Itu kejujuran yang merusak. Kejujuran semacam ini seperti melemparkan api ke atas bensin, merusak sebuah hubungan yang sedang berusaha kita bangun. Alkitab menyebut kejujuran semacam ini sebagai kebodohan, yang Alkitab kontraskan dengan hikmat. Firman mau kita hidup dalam kejujuran yang berhikmat. Ungkapan perasaan kita, perkataan jujur kita tentang hati ini, tentang emosi kita, itu perlu berada di bawah naungan hikmat ilahi. Orang bijaksana tidak menonjolkan pengetahuannya. Orang bodoh
mengobral kebodohannya. Yang muncul di pikiran segera diungkapkan. Bukan seperti itu kejujuran yang Alkitab ajarkan. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Tadi ya, muncul di pikiran, ya udah pisah aja ah, capek. Langsung kita ngomong, nggak disaring dulu. Itu melukai hati seperti tusukan pedang. Sebaliknya, kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Kejujuran yang menghasilkan pertumbuhan, kejujuran yang membangun, yang konstruktif, mewajibkan kita untuk tahu membedakan apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan dengan apa yang seharusnya kita ungkapkan. Nah, kita mulai belajar. Ditekankan terus oleh buku kita ini, bukan tentang sekadar jujur, ngomong unek-unek di hati, bukan. Tetapi kita bisa kenali emosi kita dan bagaimana mengungkapkannya. Itu yang kita terus belajar di dalam bimbingan firman, bimbingan Roh Kudus, kita terus belajar. Kejujuran berhikmat adalah kejujuran yang dilengkapi oleh pengenalan terhadap pasangan, sehingga kita tahu hal apa saja yang perlu kita berkata jujur, dan juga tentang caranya kita berkata jujur, timingnya, waktunya kita berkata jujur. Tentang apa kita berkata jujur, cara berkata jujur, dan timing atau waktu. Itulah kejujuran berhikmat. Inilah kejujuran yang konstruktif, yang akan membawa kita sama-sama bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Rumah tangga kita seperti bangunan yang terus dan terus ada progres. Orang luar bisa melihat progres di dalam rumah tangga kita. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Inilah tujuan kita berkata jujur satu sama lain di dalam hikmat Allah. Kita lihat dulu kejujuran yang merusak. Kejujuran yang merusak. Baru nanti seperti apa kejujuran yang membangun, yang konstruktif. Kita lihat dulu kejujuran yang merusak. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi baiklah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Ini penekanannya untuk membangun. Perkataan jujur kita, perkataan benar kita, ungkapan isi hati kita, ungkapan emosi kita, perlu kita terus belajar untuk pastikan bahwa itu bersifat konstruktif atau membangun. Supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. Kejujuran yang tidak membangun memiliki akar rohani yang sama. Kita tidak sedang berkata bahwa pasangan kita seorang berdosa yang terus mengalami perubahan hidup. Pada prinsipnya, dengan kejujuran yang merusak, kita justru sedang berkata bahwa identitas mereka adalah dosa kesalahan yang mereka perbuat. Bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak memiliki harapan Injil. Berikut beberapa contoh perkataan
benar, nggak salah, tetapi bersifat merusak. Sekali lagi, apa yang akan kita lihat adalah perkataan yang di satu sisi nggak salah kok, tetapi bersifat merusak. Pertama, melebih-lebihkan. Pada saat teguran yang kita sampaikan itu merupakan kebenaran. Memang benar, tegurannya itu teguran yang kita sampaikan itu bersifat benar. Contohnya, pasangan kita clumsy atau ceroboh, menjatuhkan sesuatu yang berharga, piring atau gelas, bukan hanya membuat kita rugi, tetapi juga membuat repot, banyak beling. Tentu perlu kita tegur pasangan kita. Teguran kita benar, karena memang perlu ditegur, tetapi akan menjadi sesuatu yang nggak mungkin pasangan kita terima jika disampaikan secara berlebihan. Berikut beberapa ungkapan yang mewakili berlebihannya teguran kita. Kamu selalu begitu. Kamu selalu ceroboh. Padahal kan nggak tiap saat dia pegang piring itu pecah. Itu kan lebay, melebih-lebihkan. Kamu nggak pernah bisa hati-hati. Kamu bisanya ceroboh terus. Perkataan-perkataan seperti itu di satu sisi benar, menyatakan kebenaran, mengungkapkan kebenaran, bahwa piring atau gelas pecah itu membuat kita nggak nyaman, terganggu kita ungkapkan ketidaknyamanan kita, itu masih benar kan? Tetapi ungkapan kita lebay, berlebihan, melebih-lebihkan, itu merusak. Perkataan kita merusak hubungan. Ini yang sama-sama kita terus belajar. Jadi nggak asal tentang berkata jujur, berkata benar, tetapi perlu kita pastikan ungkapan kejujuran kita itu konstruktif, membangun. Puji Tuhan. Kita nggak bisa terima. Pasangan kita nggak bisa terima. Kita akan segera mengajukan pembelaan diri. Karena tadi, memang benar saya salah. Tapi serangannya, tegurannya lebay. Kita akan dicenderungkan untuk membela diri. Sungguh kebenaran yang disampaikan tidak dengan hikmat akan bersifat merusak. Ini contoh kejujuran, pernyataan jujur yang berhikmat. Saya nggak merasa nyaman saat kamu kurang hati-hati. Mohon banget selanjutnya lebih hati-hati. Ini kan jujur kita. Nggak diem saja. Saat kita diem aja juga itu salah. Udah nggak peduli kita. Lu mau mecahin piring gelas berapa biji, gua udah gak peduli. Kan bukan seperti itu hubungan yang benar. Saat satu piring jatuh, kita ngerasa nyaman, kita ungkapkan, tetapi dengan cara yang benar. Pemilihan kata yang benar. Puji Tuhan. Selanjutnya, memberi label buruk. Memberi julukan berdasarkan sifat buruk pasangan. Ini pun kejujuran atau ungkapan kebenaran yang bersifat merusak. Misalnya, seorang suami beberapa kali kedapatan tidak jujur
Si istri saat marah, beberapa kali dia marah, selalu si istri nyebut si suami, kamu si pembohong, kamu si penipu. Nah, label buruk semacam ini merusak hubungan. Sejujur apapun kita memang pernah ngedapati dia menipu, berbohong. Tetapi saat itu diulang-ulang, bahkan dijadikan identitas si suami dengan menyebut si penipu, si pembohong. Nggak disebut lagi nama, nggak disebut lagi papa, ayah, si pembohong. Dampaknya adalah kita mengecilkan identitas seseorang hanya menjadi kesalahan atau kekurangan saja. Padahal dalam identitasnya, dalam dirinya ada banyak kelebihan, ada banyak kebaikan, tetapi karena 1-2 kesalahan, kita sebut dia dengan kesalahan tersebut. Si penakut, si pencuri, si pembohong. Padahal ada banyak kelebihan di dalam dirinya. Ada 2 respons setidaknya saya dapat pikirkan. Pertama, pasangan kita akan mengalami krisis identitas. Saat terus disebut pembohong, dia akan mengalami krisis identitas. Ia nggak bisa melihat keutuhan dirinya dengan segala kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Karena terus pasangan hidupnya menyebut dia si pembohong. Akan mengalami krisis identitas, tidak bisa melihat kelebihan-kelebihan di dalam dirinya. Saya ini cenderung penakut, pemalu, pendiam. Saat istri saya terus nyebut-nyebut saya terkait dengan kelemahan atau kekurangan saya, saat saya terima dengan cara pertama tadi, maka saya akan mengalami krisis identitas. Saya nggak bisa melihat apa yang Tuhan percayakan, kelebihan-kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Itu respon pertama. Respon kedua adalah tentu akan berontak, melakukan perlawanan. Si suami atau si istri yang terus menyebut dirinya si pembohong akan dianggap pembawa pengaruh buruk, akan dianggap sebagai orang toksik, akan jaga jarak dan jauhi. Ya, tentu dalam sebuah pernikahan kondisi ini sangat amat menyedihkan. Dalam persahabatan, dalam sebuah persekutuan aja ini menyedihkan. Apalagi dalam hubungan suami istri. Saat si suami yang terus dikatakan sebagai pembohong, kemudian berontak dan menganggap si istri sebagai seorang toksik, apalah jadinya sebuah rumah tangga. Selanjutnya, usaha membaca pikiran. Terkadang sikap kita tadi yang pertama melebih-lebihkan, kedua memberi label buruk atau julukan berdasarkan sifat buruk, ketiga adalah usaha membaca pikiran, keempat nanti mempermalukan. Ada 4 contoh dari kejujuran yang bersifat merusak atau destruktif. Terkadang sikap kita berasumsi merupakan cara kita mempertahankan diri. Kita yang pernah disakiti akan sedapat mungkin berusaha untuk tidak tersakiti lagi dengan cara yang sama. Kita bahkan bisa memikirkan hal-hal yang lebih buruk dari yang dapat kita pikirkan tentang pasangan kita. Dengan harapan kita nggak terkejut saat ia memperlakukan kita dengan cara yang sama atau dengan cara yang lebih buruk. Selalu berpikir buruk tentang pasangan ini sungguh menghancurkan pernikahan.
Dan dia memang terkait dengan trauma, kita akan dicenderungkan untuk berasumsi buruk terhadap pasangan yang pernah menyakiti kita. Kita bahkan memikirkan hal-hal yang lebih buruk yang dapat dilakukan pasangan. Dengan harapan kita nggak terkejut lagi. Sakit kita nggak terlalu banget saat pasangan kita melukai kita dengan cara yang sama atau dengan cara yang lebih buruk. Tetapi asumsi semacam ini berpikir buruk terus-menerus terhadap pasangan, itu menghancurkan, itu merusak. Kita menghakiminya berdasarkan asumsi kita, bukan berdasarkan pemahaman yang akurat. Mungkin dia sedang berusaha terus memperbaiki dirinya, menjadi pribadi yang lebih baik, nggak mengulangi kesalahan lagi. Tapi kita terus dan terus berasumsi buruk, maka hubungan kita pasti semakin menurun kualitasnya. Karena itu nggak bisa kita menjadikan tindakan atau pemikiran semacam itu menjadi pola kita dalam berhubungan dengan sesama. Untuk membangun sebuah rumah tangga, tindakan ini tidak mungkin menjadi pola kita dalam berhubungan dengan pasangan. Dapat kita perluas dalam membangun sebuah persekutuan. Kita nggak bisa terus berpikir buruk tentang sesama. Terakhir, di jujuran yang merusak adalah mempermalukan. Tadi yang pertama melebih-lebihkan, kedua memberi label buruk, ketiga usaha membaca pikiran, asumsi-asumsi, berusaha menerka-nerka pikiran pasangan kita, keempat adalah mempermalukan. Salah satu tantangan terbesar terhadap kejujuran adalah kemungkinan untuk dipermalukan. Saat kita bercerita jujur kepada orang yang salah, ia bisa menggunakan kejujuran kita sebagai senjata mempermalukan kita. Suami atau istri kita seharusnya dapat menyimpan rapat kelemahan diri ataupun terlebih dosa kesalahan kita di masa lalu. Saat seseorang yang seharusnya membuat kita aman untuk jujur, orang ini justru mengumbar kebobrokan kita saat ia marah, sungguh tindakan semacam ini merusak sebuah kepercayaan. Saat suami istri udah gak percaya lagi satu sama lain, jadi apa itu rumah tangga? Kemudian dihubungkan dengan Injil, sikap semacam ini mengobral, mengumbar dosa masa lalu pasangan, itu sama dengan menyangkali karya Injil dalam mengubahkan hidup seseorang. Kita masuk bagian selanjutnya, perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun ini diberikan di buku ini 3 ciri. Pertama, menegaskan identitas. Perkataan kita sebagai ungkapan emosi atau isi hati kita perlu didasari oleh pemahaman bahwa kita, pasangan suami istri, adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Inilah identitas kita. Jadi terus ditekankan pentingnya pernikahan itu antara dua orang yang bukan hanya sekadar sama-sama beragama Kristen, tetapi perlu keduanya sama-sama telah lahir baru. Secara jujur kita ungkapkan kekecewaan dan kegelisahan kita. Kita bisa jujur, tapi jujur kita ini untuk menasihati, menegur pasangan kita itu dengan maksud sama-sama bertumbuh. Kita selalu rindu Tuhan memakai kita untuk mendewasakan hidup pasangan.
diimbangi dengan kerelaan, kita memberi diri dibentuk oleh Tuhan melalui peran pasangan. Ini kita bisa kembali perluas dalam persekutuan. Kita siap ditegur oleh sesama tubuh Kristus dalam persekutuan kita. Kita pun saat tidak nyaman dengan tindakan seseorang bisa berusaha jujur menyampaikan ketidaknyamanan kita di dalam hikmat ilahi. Saat kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan firman, kita diyakinkan bahwa dari permulaan waktu Allah telah memiliki rancangannya bagi kita. Ini kita kembali diingatkan tentang rancangan Allah di dalam Kristus bagi kita sebelum dunia dijadikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Dari semula, kita sudah dirancang. Kita yang lahir baru ini dirancang untuk semakin serupa dengan anak-Nya. Dirancang supaya hidup kita kudus dan tak bercacat. Nah, identitas ini perlu ditegaskan. Perkataan yang membangun itu menegaskan identitas kita di dalam Kristus. Rancangan ini bukan berdasarkan kebaikan atau kemampuan kita, tetapi berdasarkan cinta Allah yang Ia nyatakan melalui Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Saat kita berdua, saat dalam persekutuan kita sama-sama lahir baru dan terus berusaha mengerti Injil, memahami Injil, menghidupi Injil, maka kita bisa melihat kesalahan sesama, kesalahan pasangan yang membuat kita nggak nyaman tersebut, kita bisa melihatnya secara proporsional, dengan tepat, secara seimbang. Ia ciptaan baru yang sedang alami kelemahan, yang sedang alami kegagalan. Pemahaman semacam itu yang membangun rumah tangga, puji Tuhan. Menegaskan identitas, itulah perkataan yang membangun. Kedua, didasari oleh pengertian. Ungkapan kejujuran yang membangun perlu didasari oleh pengertian yang akurat terhadap pasangan. Saat didasari oleh asumsi yang salah, maka kejujuran kita pasti nggak tepat sasaran. Kita hanya menerka-nerka. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, sebelum berusaha mengerti pokok permasalahannya, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kenyataan bahwa kita sama-sama anggota dari satu tubuh Kristus memberikan dasar yang kuat, menyediakan dasar yang kuat dalam kerinduan kita untuk mengerti satu sama lain. Kita sama-sama belum sempurna. Masih banyak ketidakpercayaan kita. Masih banyak keinginan nafsu kita yang menyimpang, yang salah. Masih banyak ketakutan dalam hati ini, dalam pikiran ini. Kita masih merupakan makhluk-makhluk manusia-manusia
jiwa-jiwa yang sedang berproses. Pengertian ini saat menjadi dasar dalam ungkapan kejujuran kita, maka ungkapan kita, pernyataan kita yang jujur itu bersifat membangun. Puji Tuhan. Terakhir, didasari oleh empati. Sama seperti Yesus Kristus menjadi manusia untuk mengerti manusia, mengunjungi dunia manusia. Demikianlah kita mau berusaha mengunjungi dunia pasangan kita. Dan sama seperti kita bisa meyakini maksud baik Kristus bagi kita karena Ia sudah turun menjadi sama dengan kita untuk bisa mengerti kita, sehingga dalam keadaan apapun Dia mengizinkan kita hadapi masalah, kita bisa yakin maksud baiknya karena Ia sudah memberi dirinya jadi manusia, jadi hamba, bahkan mati untuk kita. Kita nggak meragukan cintanya. Saat kita lihat salib, kita tidak meragukan cintanya. Kita pun yakin setiap hal yang Ia izinkan terjadi, teguran-teguran yang Ia izinkan terjadi, kita yakin itu mendatangkan kebaikan. Kita percaya pada maksud baiknya. Demikianlah saat kita berusaha untuk mengerti pasangan kita, kiranya pasangan kita bisa yakin akan maksud baik kita. Teguran kita mendatangkan kebaikan. Ungkapan kejujuran kita perlu tepat berdasarkan kondisi sebenarnya dari pasangan kita. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jika dibutuhkan, pastikan lebih dulu asumsi kita. Ya, memang sulitnya saat udah meledak amarah kita, langsung kita ungkapkan kegelisahan atau kekecewaan kita. Tetapi diajari oleh firman Tuhan, terus diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita kontrol, kita kuasai diri kita, sehingga harus, sekali lagi harus jujur. Apa yang membuat kita marah harus diungkapkan. Itu yang kita belajar di sesi terakhir, sesi ke-9, bagian ke-9. Harus, nggak boleh kita anggap angin lalu. Harus kita ungkapkan apa yang membuat kita kecewa, marah. Tetapi jangan terlalu cepat menyimpulkan, harus dipikirkan matang-matang, benar nggak nih? Marah saya benar nggak nih? Ungkapan saya benar nggak nih? Atau hanya karena asumsi saya saja? Puji Tuhan. Bagian-bagian terakhir, waktu yang tepat. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi kita belajar di bagian akhir ini bahwa kejujuran yang membangun itu bukan hanya berdasarkan pilihan kata yang tepat, tapi juga timing yang tepat. Nah, di dalam pengenalan kita dengan pasangan antara sesama dalam persekutuan, kita bisa lebih lagi ngerti kapan waktu yang tepat untuk bicara jujur kepada pasangan atau sesama kita. Tentu nggak lagi dia lagi sibuk-sibuknya, lagi capek-capeknya. Enggak, kita bisa kenali kapan waktu yang tepat kita bicara dengan pasangan kita. Dengan sesama kita. Terakhir, ada waktu untuk diam. Ada kondisi dalam sebuah pernikahan di mana suami atau istri sudah nggak peduli lagi, sudah nggak mau mendengar. Sehingga setiap kejujuran bisa menjadi sesuatu yang berbahaya.
Di saat seperti ini, dalam kondisi seperti ini, maka lebih baik diam, jauhi, jaga jarak. Karena saat terus berbicara, kita sama seperti melemparkan mutiara ke babi. Kita bisa saja menerima tindakan kekerasan secara verbal ataupun fisik. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, melemparkan mutiara kepada babi, supaya kamu jangan diinjak-injak, supaya jangan mutiara itu diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ada kondisi-kondisi di mana lebih baik diam, jaga jarak, dan minta bantuan pihak ketiga. Untuk kondisi seperti ini perlu bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini kita bisa libatkan pendeta atau senior yang dapat kita percaya, yang kita hormati, ataupun konselor pernikahan. Perlu melibatkan pihak ketiga karena maksud baik kita pun, sebaik apapun maksud kita, seperti melemparkan mutiara kepada babi. Saatnya untuk diam. Kiranya pembelajaran kita di pagi hari ini memperlengkapi kita untuk menjalin hubungan dengan pasangan yang lebih membangun, juga bisa kita perluas membangun hubungan dengan sesama dalam persekutuan yang terus saling membangun, yang bersifat konstruktif. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Diingatkan lagi dalam kita membangun rumah tangga, membangun relasi, dalam persekutuan, dalam apapun dimanapun kita berada, memang kita perlu banget kejujuran ya, tapi kejujuran yang mempunyai hikmat gitu ya, jangan tidak bisa melihat keadaan, kejujuran yang dilakukan dengan kebodohan, jangan sampai seperti itu. Biar firman Tuhan diingatkan saat pagi hari ini, biar kita boleh berkata jujur kepada pasangan kita, kepada orang-orang terdekat kita, tapi dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup pembelajaran kita saat pagi hari ini, biar boleh memberkati banyak orang. Mari sama-sama berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah saat pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan Yesus untuk kami boleh jujur kepada pasangan kami Tuhan, kepada teman-teman sekitar kami, dalam persekutuan kami, dalam relasi kami. Tapi kami perlu hikmat-Mu Tuhan Yesus dalam kami berkata jujur, hingga tidak terjadi kebodohan Tuhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan Yesus. Biar setiap kejujuran yang kami lakukan itu Tuhan Yesus boleh menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami, bagi pasangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pembelajaran saat pagi hari ini boleh memberkati kami semua, dan teman-teman kami yang akan mendengarkan rekaman kami, mereka boleh diberkati, hubungan mereka boleh lagi dipererat Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami dengar saat pagi hari ini boleh memberkati kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan terus dalam penyertaan-Mu. Kami tutup ibadah online kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.